Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa tiba kembali di Minggu tanggal 12 April 2020. Ini minggu adalah minggu tepatnya peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, atau sering kita sebut dengan Paskah. Hari ini saya Pendeta Arningsi Oktaviani Zebua STH akan kembali menyapa kita sekalian dalam sebuah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, menjadi kekuatan dan semangat baru bagi kita semua di hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita renungkan firman Tuhan ini, mari kita kembali menundukkan hati dan pikiran kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa di sorga, Allah yang agung, Allah yang maha mulia dalam kehidupan kami. Puji syukur kasih setiamu, lawatanmu yang terus ada dan nyata dalam hidup kami hingga detik ini, sehingga kami umatmu bisa kembali datang di hadapanmu, bersekutu bersama, dan akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, ini hari yang sungguh luar biasa bagi kami, hari di mana kami memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kiranya dalam kesempatan ini firman-Mu kembali meneguhkan kami, firman-Mu kembali menguatkan kami untuk tetap beriman teguh kepada Tuhan dan percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Paskah ini atau Minggu peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai ayat 10. Sekali lagi Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat 10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu
ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman dalam kehidupan setiap saat. Sekali lagi saya sapa kita semua, selamat Paskah. Shalom. Ya'ahobu. Saudara-saudari, satu tema perenungan kita pada Minggu tanggal 12 April 2020 hari ini adalah kuasa kebangkitan Yesus. Sekali lagi, kuasa kebangkitan Yesus. Saudara-saudari, kita bersyukur jika pada sampai minggu ini Tuhan terus memelihara kita, Tuhan terus memberkati kehidupan kita, dan terus menyertai setiap langkah kita. Hari ini adalah hari peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Hari ini kita berbahagia, kita umat Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan. Ini puncak kebahagiaan kita di mana Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Yesus Kristus telah menyatakan kuasanya bahwa Ia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan dengan kebangkitannya juga sekaligus memberi kita kekuatan, keteguhan hati, bahwa melalui kebangkitan Yesus ini sesungguhnya juga kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini berbahagia, seluruh umat Tuhan bersuka cita dalam peringatan Paskah ini atau kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini tadi dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 ini adalah sebuah firman Tuhan yang menceritakan kisah atau sejarah di mana pada pagi Minggu ya atau hari pertama di minggu itu, maka Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi datang ke kubur Yesus pada saat itu ya. Mereka datang pagi-pagi sekali. Mereka datang mau melihat kubur atau jenazah Tuhan Yesus ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kenapa mereka datang ke kubur pada hari Minggu? Karena di Palestina pada saat itu ya ada sebuah kepercayaan bahwa selama 3 hari setelah orang atau seseorang meninggal dunia, maka 3 hari roh atau arwah orang mati itu akan melayang-layang ya, melayang-layang di udara, dan itu akan ada dalam kuburan itu. Sehingga kalau kita melihat ini, mereka datang penasaran ya, mereka mau melihat tubuh Yesus yang tergeletak di dalam kubur.
Dan kalau kita juga melihat beberapa tafsiran juga menyatakan bahwa Maria Magdalena dan Maria lainnya itu datang ke kubur Yesus. Itu juga bukti mereka sangat mengasihi Tuhan Yesus dan bukti bahwa mereka sangat menginginkan atau merindukan Yesus sehingga mereka datang ke kubur membawa berbagai rempah-rempah minyak yang mahal untuk memberikannya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah bukti mereka mengasihi Tuhan Yesus pada saat itu. Dan ternyata kalau kita melihat ketika Maria Magdalena dan Maria lainnya itu datang ke kuburan Tuhan Yesus untuk merempahi mayat Tuhan Yesus, ternyata yang terjadi itu luar biasa ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, di sana kita melihat bahwa di sana terjadi gempa bumi yang hebat ya. Terjadi gempa bumi yang dahsyat pada saat itu sehingga batu ya kubur itu terguling ya. Dan luar biasa ini ya, sesuatu yang terjadi di luar akal manusia. Tapi itulah yang terjadi pada saat Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur Yesus ya. Sehingga menyaksikan kejadian itu, Maria Magdalena dan Maria lainnya, mereka sangat ketakutan ya. Mereka sangat ketakutan melihat peristiwa terjadinya gempa bumi dan melihat adanya sosok atau seorang malaikat yang berkata kepada mereka ya. Dia katakan di sini, jangan takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus dan disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Maria Magdalena dan Maria yang lain sangat ketakutan karena melihat pintu kubur Yesus telah terbuka. Dan ketika mereka masuk dalam kubur itu, ternyata saudara-saudara, mereka tidak melihat atau mendapatkan mayat Yesus. Mereka tidak mengingat apa yang sudah pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum ia mati. Bahwa ia tidak mati selamanya, tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit. Maria Magdalena bersama Maria lainnya ini mereka lupa tentang apa yang telah diperkatakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga ketika kejadian itu menimpa atau terjadi atas mereka, mereka ketakutan. Saudara-saudara, inilah yang sering juga terjadi dalam kehidupan kita setiap manusia ya. Lupa menjadi hal yang sudah sering sekali kita rasakan ya. Lupa akan sesuatu hal, lupa akan janji firman Tuhan, lupa akan penyertaan Tuhan, lupa akan setiap perkataan firman Tuhan itu yang sering kali kita alami ya. Dalam firman Tuhan seringkali ia berjanji bagi kita bahwa jangan takut, aku akan menyertai engkau. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara ketika kita dihimpit oleh persoalan hidup, ketika kita dihimpit oleh krisis ekonomi, ketika kita dihimpit oleh berbagai penderitaan, sakit penyakit, cobaan hidup, seringkali kita lupa akan firman Tuhan itu sehingga kita seringkali down dan lemah ketika berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Sama seperti Maria Magdalena dan Maria lainnya. Ketika mereka lupa perkataan Tuhan, maka mereka kaget, mereka terkejut, mereka heran, dan mereka ketakutan menghadapi kenyataan yang terjadi. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini juga kita kembali diingatkan supaya kita jangan lupa akan kebenaran firman Tuhan. Setiap firman yang difirmankan oleh Tuhan itu selalu iya dan amin ya. Tidak ada yang tidak dapat dilaksanakan ya. Semua akan terlaksana sesuai kehendak Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, menghadapi hidup ini
Tidak usah terlalu takut dan khawatir, karena sesungguhnya jauh sebelumnya Tuhan telah menjanjikan penyertaan yang sempurna bagi kita. Bahkan melalui kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini, Ia kembali menguatkan kita supaya jangan takut. Jangan takut sekalipun pandemik, ya, COVID-19 sedang menyebar. Jangan takut, ya. Kuatlah di dalam Tuhan dan juga tetap berjaga-jaga dan waspada. Itu yang pertama. Jangan seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain yang lupa akan perkataan Tuhan Yesus sehingga mereka dihantui dan dilanda ketakutan. Saudara-saudara, kalau kita lihat lagi di sini, ya, kita melihat bahwa malaikat justru menyuruh Maria Magdalena bersama dengan Maria lainnya supaya mereka segera bergegas pergi dan mengabarkan berita ini kepada murid-murid yang lain dengan mengatakan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Itu pesan malaikat kepada mereka. Dan mendengar pesan malaikat itu, maka Maria Magdalena bersama Maria lainnya, mereka bergegas berlari pergi meninggalkan kubur itu. Dan ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju Galilea, tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada mereka. Janji firman Tuhan tentang penampakan dirinya kepada para murid itu tergenapi. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Shalom, damai sejahtera bagimu," atau "Shalom bagimu." Lalu mereka mendekati Yesus, memeluk kakinya dan menyembahnya. Mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit. Saudara-saudara, Maria Magdalena dan Maria lainnya bersama para murid adalah saksi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada saat itu. Dan hari ini juga di masa ini, kita juga adalah saksi-saksi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang percaya melalui mata iman kita bahwa sesungguhnya, sebenarnya Yesus telah bangkit. Maka mari kita juga siarkan, mari kita kabarkan berita sukacita ini kepada banyak orang di dunia ini, bahwa Yesus memang sesungguhnya telah bangkit dari antara orang mati. Ini bukan dongeng, ini bukan hanya sekedar mitos, ini hanya bukan sekedar cerita fiktif belaka, tetapi sesungguhnya benar-benar bahwa Yesus telah bangkit dari kubur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus ini membuktikan kuasanya, membuktikan otoritas Allah, membuktikan kemahakuasaan Allah serta kasih-Nya kepada umat manusia. Dan Ia berjanji bahwa Ia akan datang kembali, menyediakan pengharapan baru, menyediakan kekuatan baru bagi para murid-Nya, sehingga sukacita itu akan berlimpah dalam kehidupan para murid. Ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini merupakan sebuah kasih setia yang luar biasa yang telah Tuhan berikan dan janjikan bagi kita umat percaya kepadanya. Kebangkitan Yesus memberitahukan kepada para murid-murid-Nya dan kepada setiap orang yang mengasihi Yesus bahwa Ia selalu bersama dengan umat-Nya. Ia akan selalu mendampingi umat-Nya, ya. Ia akan memberi kekuatan, memberi pembaharuan, memberi penghiburan dari segala ketakutan dan kecemasan yang sedang menyebar dan melanda dunia, secara khusus kasus COVID-19 atau virus corona ini. Di sini Tuhan menghampiri kita dalam penderitaan kita. Di sini Tuhan memberikan keyakinan bahwa sesungguhnya Ia yang telah bangkit dari antara orang mati, Dia yang telah bangkit dari kubur, akan memberikan kita kekuatan, pengharapan baru bahwa kita akan terus dalam naungan penyertaan Tuhan, dalam lingkupan kasih setia Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini atau peringatan hari Paskah ini, marilah kita percaya tetap tentang akan pertolongan Tuhan bagi kita. Marilah kita percaya tetap dalam pemeliharaannya. Kebangkitan Yesus memberikan kita pengharapan. Kebangkitan Yesus memberikan kita semangat baru bagi setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus Yesus. Kebangkitan Yesus Kristus menolong kita untuk tetap teguh, untuk tetap kuat dalam menjalani kehidupan kita setiap harinya. Kebangkitan Yesus membawa pelepasan bagi orang-orang yang telah diikat oleh kuasa kegelapan, yang telah sesat dan yang tidak berpengharapan. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi semua orang. Oleh karena itu, melalui kebangkitan kuasa Tuhan Yesus ini, mari kita saling menguatkan, mari kita saling meneguhkan di dalam iman, dan mari kita semakin teguh dalam pengharapan akan Yesus Kristus. Seperti Maria Magdalena dan Maria lainnya, setelah mereka menyaksikan kuasa Tuhan, kebangkitan Tuhan dari kubur, dan mereka kembali bersuka cita mendapatkan Yesus ada bersama dengan mereka di Galilea. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita bersuka cita di Paskah ini, sekalipun pandemik sedang melanda dunia saat ini. Yang menjadi ayat hafalan bagi kita saudara-saudari dari 1 Petrus pasal 1 ayat 9. 1 Petrus pasal 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sekali lagi, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada hari ini kembali menyapa kami, menguatkan kami bahwa sungguh Engkau telah bangkit dari kubur. Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Engkau Allah yang hidup dan tidak pernah mati. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Dan kiranya melalui kuasa kebangkitan-Mu ini Tuhan, kami semakin semangat bersuka cita dan terus teguh di dalam iman kepercayaan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih firman-Mu, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, kini dan selama-lamanya. Amin.